الفاتحة إلى من هو علي وإلى حضرة النبي وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحبشي ووصول فوره ثم إلى روح الحبيب محمد أنيس بن الحبشي ووصول فوره ثم إلى روح شيخ يحيى بن شرف النووي ووصول فوره ومشايخه ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين ومن كان في سابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم ويرزقنا جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع لطف والعافية الهادينية وعلى ما ناهبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majelis ilmu, kumpulannya orang-orang yang cari ilmu. Harus disyukuri karena nikmat yang lebih besar dari duit, lebih besar dari jabatan, lebih besar dari pangkat adalah nikmat kalau kita bisa nambah iman. Kalau bisa nambah iman. Dulu dalam Sahih Bukhari disebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW itu biasa manggil temannya, ta'al bina nu'min sa'ah, ayo duduk bersama kami beriman sesaat. Jadi kalau diterjemahkan sesuai katanya beriman sesaat. Padahal orang itu kan beriman enggak sesaat ya, beriman selama-lamanya. Itulah bahasa Arab. Yang dimaksud bukan beriman sesaat, tapi ayo duduk sesaat menambah iman. Duduk sesaat menambah iman. Duduknya sebentar tapi nanti imannya tambah. Duduk apa itu? Duduk ngomongkan ilmu. Ya, membahas urusan-urusan yang sifatnya diperintahkan Allah, diperintahkan baginda Muhammad SAW, yang dilarang, yang dianjurkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang enggak pantas. Semua urusan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk-duduk seperti itu nambah iman. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan duduk nambah iman. Pentingnya apa nambah iman? Saya mau nanya boleh? Nambah duit itu penting enggak? Penting enggak nambah duit? Suarakan yang keras. Nambah duit itu penting tidak? Penting. Nambah ganteng? Penting. Nambah ayu? Oh sudah ayu. Perlu ditambah enggak ayunya Bu? Oh perlu, makanya ibu-ibu bedaan. Betul ya? Perawatan, pakai lipstik dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Nambah sehat, penting enggak? Olahraga ya biar sehat. Lihat Edwin nih, Masya Allah, Abah Edwin. Jumat yang lalu, Masya Allah, sekarang susutnya banyak. Karena tiap hari set up. Ya, di pos itu beliau set up. Video dokumenternya ada itu ya. Edwin set up. Nambah sehat, ya. Nambah sehat itu penting. Nah, Satis, enggak usah, makasih. Jazakallah khairan.
Nambah yang baik-baik itu penting. Tapi semua yang saya sebutkan tadi urusan dunia. Nambah duit secara zahir ya, kasat mata urusan dunia. Nambah ganteng ya urusan dunia. Nambah sehat urusan dunia. Nambah pangkat urusan dunia. Kecuali nanti kalau niatnya benar baru jadi urusan akhirat. Tapi kalau nambah iman udah jelas akhirat itu. Nah pertanyaannya, kalau nambah ganteng penting, nambah duit penting, nambah kaya penting, nambah jabatan penting, nambah-nambah tadi penting. Nah kalau nambah iman penting enggak? Paling penting. Ya paling penting. Kenapa? Karena kalau imannya nambah, yang baik-baik ikut nambah. Duitnya juga nambah. Nambah itu kadang angkanya tetap tapi nambah, kok bisa ya? Angkanya tetap tapi nambah. Contoh, uangnya 10.000 rupiah, dibelikan roti dapat 5. Besoknya uangnya tetap 10.000 rupiah, dibelikan roti dapat 5. Cuman bedanya yang besoknya itu dia duduk nambah iman. Ngobrol kan ilmu. Subhanallah, roti yang 5 itu dirasakan rasanya enaknya luar biasa. Enak. Dan satu dimakan kenyang. Sehingga yang 4 ini dibawa pulang ke rumah, dikasihkan anak dan keluarga, semuanya kenyang. Tapi yang kemarin itu 1 dimakan gak kenyang, 5 dimplok dewe gak kenyang. Kenapa? Karena kemarin belum nambah iman. Begitu imannya nambah, lidahnya itu juga nambah enak, perutnya nambah barokah. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang maknanya, orang beriman itu makan sedikit sudah kenyang. Tapi kalau yang enggak iman, makan banyak enggak kenyang. Jadi kalau saya makan banyak enggak kenyang, berarti imannya lagi merosot. Nah kalau imannya naik, makannya sedikit kenyang. Jadi pola makanmu tolong ukur imanmu. Aduh ini repot ini. Ini 5 piring kok enggak warak-warak ya, ini imannya merosot, berarti imannya merosot. Makan sedikit kok kenyang. Jadi kalau sekarang Anda makan sedikit sudah kenyang, itu sudah mendapatkan tanda-tanda imannya naik, imannya tambah, imannya semakin kokoh. Makanya alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk nambah iman. Ya, sebabnya macam-macam. Ada yang sengaja ke sini, ada yang tidak sengaja ke sini. Ada yang dipaksa ke sini. Contoh, Mas Angga itu dari Jakarta, kakaknya Mas Agung. Biasanya mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali baru ke sini. Selebihnya lewat streaming. Tapi sama Allah malam ini dipaksa ke sini. Nah kenapa? Karena ada perbaikan sound system, kebetulan salah satu alatnya tadi malam jeblok. Jeblok tuh bahasa Indonesianya apa? Bledos itu ya bahasa Jawa. Kalau meledak terlampau meletus kecilian. Angel loh, bledos itu ya ukurannya pas, betul kan ya? Bledos, enggak terlampau kecil, enggak terlampau besar, tapi cukup mantap gitu. Intinya rusak alatnya. Sementara malam ini mau dibuat pengajian sound systemnya. Cari di Solo, Semarang, Jogja sekitarnya enggak ada. Jadi harus diambil dari Jakarta. Maka Mas Angga diterbangkan dari Jakarta ke Solo untuk bawa alat tersebut. Gak ada niatan tadinya Jumat ini mau ke Raudhah, gak ada. Sama Allah dipaksa. Dan jenengan termasuk yang dipaksa atau terpaksa? Ada orang dipaksa bahagia, ada kan ya? Ada orang dipaksa tidak bahagia, namanya terpaksa. Kalau Mas Angga alhamdulillah bahagia, alhamdulillah. Ya, diterbangkan gratis, ya, kemudian bisa ikut majelis langsung. Itu namanya anugerah, ya namanya anugerah.
Datang ke sini macam-macam bentuknya. Ada yang nggak sengaja dihampiri konconya. Kebetulan pas main ke Solo dari luar kota, nanya, Majelis Ar-Raudhah itu di mana ya? Oh, saya belum tahu. Ya, coba di googling ada alamatnya. Kamu udah pernah ke sana? Belum. Ya udah malam ini temani saya ke sana. Sebetulnya nggak pernah ke Majelis Ar-Raudhah. Goro-goro koncone. Gara-gara diajak temennya, pekewo kalau nggak ikut, akhirnya ikut. Itu termasuk rezeki. Namanya rezeki pekewo. Jadi hadir majelisnya karena sungkan, ya karena nggak enak sama temennya. Ada lagi yang dipaksa sama bosnya. Nah ini bosnya maksa. Antarkan saya ke Majelis Ar-Raudhah. Bosnya maksa ini. Nolak, ya, keliru. Gak nolak, ini gara-gara Majelis Ar-Raudhah nih, malam mesti nggak ada kerjaan, jadi ada kerjaan, kan begitu. Berangkat nih sampai di sini, terpaksa sebetulnya terpaksa. Tapi Allah kalau ngasih anugerah ya gitu. Cara Allah ngasih anugerah tuh ada yang dikasih terimanya senang, ada yang dikasih nggak senang. Tapi Allahnya senang pengen ngasih dia. Nah yang dikasih kadang nggak paham. Kalau disenangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya yuk kita syukur. Saya hadirin semua pemirsa, bisa duduk bareng cari ilmu itu berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum saya melanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah, saya mau sampaikan apa yang saya dapat semalam di Meduro Banjar Meduro. Di Banjarmasin sana, Martapura masih terus, ya saya lupa nama desanya itu. Itu satu kecamatan mayoritas orang Banjar, tapi Banjar Madura, artinya kakek neneknya orang Madura, kemudian beranak pinak di Banjar. Sehingga ketika saya masuk sana itu saya nggak merasa di Banjar, karena bahasanya Inggris Timur semua. Oh ya, padahal Inggris Timur tuh saya tahunya cuma satu kata, tedung. Ya, tedung sama tak iya itu ya. Gara-gara Mbok Bariah dulu tuh ya. Dulu ada sinetron Mbok Bariahnya itu kan orang Madura itu. Nah, saya nerangkan masalah ilmu, jelaskan di pengajian di pondok masalah ilmu acara hall. Saya dapat tambahan ilmu yang mau saya share malam hari ini. Kira-kira berminat atau tidak? Yakin? Oke, Ustaz Iis tolong bukakan surat Al-Kahfi. Ya, ya Al-Quran ya. Kamu ini Al-Kahfi ya Al-Quran Ustaz. Yang besar ya, yang ada terjemahannya atau itu boleh. Ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir alaihi wassalam. Udah ayatnya. Jangan saya suruh nyari. Carikan tolong. Ya dicari Ustaz. Ini asik ya, nyantai saja, namanya juga belajar bareng. Nah, Ustaz coba carikan terjemahannya mulai ayat 60. Di sini ada Quran terjemahan. Iya. Saya lanjutkan ya. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ambil Quran. Bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sekarang saya mau nanya ini, kira-kira Nabi Musa itu ilmunya banyak atau sedikit? Banyak atau sangat banyak? Pangkatnya apa? Nabi atau Rasul? Rasul. Di atasnya Nabi, pangkatnya Rasul. Rasulnya Rasul yang biasa atau Rasul yang luar biasa? Rasul yang luar biasa. Oke, ini perlu ini penting soalnya nih.
Nabi Musa adalah rasul yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lupa mengucapkan wallahu a'lam. Saat ditanya ada ndak yang lebih berilmu dari kamu, Nabi Musa jujur jawab, nggak ada, saya yang paling alim. Itu jujur ya, bukan sombong. Keilmuan, saya yang paling berilmu di sini, nggak ada yang lain. Cuman Nabi Musa lupa ngucap wallahu a'lam. Ini menurut pengetahuan saya loh. Kalau menurut pengetahuannya Allah ya saya nggak ngerti. Lupa ngasih tambahan itu wallahu a'lam. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teguran itu menjadi ilmu yang luar biasa. Saya akan jelaskan detail insyaallah malam hari ini biar enak, biar bagus ya penjelasannya. Maka Ustadz Iis biar baca sholawat 10 kali. Jangan cepat-cepat. Iya, 10 kali. Iklannya sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات هنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amin. Ya, insyaallah 45 menit saya akan jelaskan ini, insyaallah. Ini penting. Sebelum kita masuk Arba'in An-Nawawiyah hadis yang pertama. Kalau malam ini nggak sempat kebahas, kita bahas Jumat yang akan datang insyaallah ya. Jadi begini, di dalam kehidupan manusia dan di dalam kehidupan jagat raya tidak ada yang lebih penting daripada upaya menambah ilmu. Tidak ada yang lebih penting dari usaha untuk menambah ilmu. Dan sesungguhnya setiap manusia itu lahir sudah punya ilmu. Manusia itu lahir sudah dibekali ilmu. Tapi kita ditugaskan cari tambahan. Ya, cari tambahan. Makanya doa yang Allah ajarkan dan perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sering-sering berdoa di dalam Al-Quran adalah wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam ketika dipertontonkan kepada para malaikat, dipamerkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat, yang kemudian Allah perintahkan malaikat dan iblis ya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah karena satu hal, karena ilmu, ilmu. Ditunjukkan berbagai macam benda, malaikat suruh nyebutkan, malaikat nyerah, malaikat gak ngerti. Padahal malaikat itu hidupnya jauh ya sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan malaikat melang-lang buana sementara Nabi Adam di surga gak kemana. Tapi Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan detail benda itu apa. Makanya malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta samiul hakim. Jadi Masya Allah, inti dari kehidupan ini ilmu. Awalnya manusia dipamerkan karena ilmu. Nabi Muhammad SAW juga disuruh minta tambahan ilmu. Dan Allahnya berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku, tafsir mengatakan ay liya'rifun, yaitu untuk mengenal aku, ya ibadah dengan mengenal Allah Ta'ala. Nah, untuk bisa ibadah dan untuk bisa mengenal Allah, maka itu harus punya ilmu. Lagi-lagi tujuan penciptaan manusia bermuara kepada ilmu. Kalau udah begitu, berarti poin paling penting dalam hidup ini apa ini? Apa ini? Poin paling penting dalam hidup ini apa? Ilmu. Berarti yang harus dicari apa? Ilmu. Yang terus harus kita upayakan dapat tambahan apa? Ilmu. Fokusnya ke sana. Pertanyaannya, sudahkah itu menjadi fokus hidup kita? Ilmu ini sebagai yang utama dan kita cari betul dan terus kita tambah, atau sampingan? Contoh, sambil cari duit, yuk cari ilmu. Atau begini, sambil cari ilmu, yuk cari duit. Yang mana? Cari ilmu, cari duit. Seharusnya begitu kan ya? Sambil cari ilmu,
Kita cari ilmu sambil cari duit. Seharusnya begitu. Kenyataannya kita cari duit sembari cari ilmu. Berarti yang jadi pokok apa? Duit atau ilmu? Duit. Selalu saya katakan di pengajian, yang buat pusing apa? Duit. Yang dicari apa? Duit. Berarti kita cari pinter, sudah selesai. Berarti cari pusing. Yang membuat tenang siapa? Allah. Yang bisa membuat tenang ingat Allah. Seharusnya kita mencari Allah. Betul kan ya? Tapi kenyataannya yang kita cari duit. Ini saya sengaja ngomong begini dulu biar fokus paham. Fokusnya adalah ilmu. Dan indahnya Allah tunjukkan itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh kalau kita baca mau miliaran kali ya, selalu seger dan selalu memberikan ilmu. Selalu segar, ya, fresh, dan selalu memberikan ilmu. Contohnya ini, apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, wahai Musa, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Ada enggak yang lebih berilmu dari kamu? Nabi Musa ngecek data. Kalau sekarang mungkin kita cek ke lembaga penelitian, lembaga ini ya, pakar ya tafsir terhebat di dunia siapa gitu ya. Mungkin akan muncul datanya, dicek. Oh, di bawah saya itu berarti saya paling alim, saya paling senior. Semua ngakui. Itu ya wajar-wajar saja toh, menyampaikan kemampuan keahlian ketika ditanya itu wajar. Siapa dokter jantung paling handal di Solo misalnya? Kalau memang kamu dokter paling handal kemudian kamu berkata saya, itu bukan sombong, itu justru mengungkap fakta yang dibutuhkan sama masyarakat. Nabi Musa alaihissalam ditanya, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa ngecek bener, enggak ada. Saya yang paling alim, saya yang paling berilmu saat ini di muka bumi. Tapi lupa, enggak ngucap wallahu a'lam. Nabi Musa hanya menyandarkan pada pengetahuannya, tidak menyandarkan pada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegur sama Allah. Ya, ditegur sama Allah. Menariknya Allah mengatakan ada yang lebih alim dari kamu, ada yang lebih alim dari kamu, ada yang lebih berilmu dari kamu. Titik menariknya di sini. Ini dengarkan baik-baik karena ini mahal. Ya, titik Masya Allahnya di sini. Nabi Musa itu Rasul yang luar biasa. Tapi ketika menunjukkan orang yang lebih berilmu dari Nabi Musa, justru Allah menunjukkan orang ini bukan Rasul. Pangkat Rasul, pangkat Nabi tidak disebutkan sama Allah Ta'ala. Allah mengatakan ada salah satu hambaku, ada salah satu hambaku yang aku beri pemahaman, diberi rahmat. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 65. Kalimatnya, bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Tafsirnya panjang, saya nggak akan bahas tafsirnya. Cuman menariknya di sini, Nabi Khidir alaihi salam itu sama Allah Ta'ala tidak disebutkan pangkatnya Nabi atau Rasul. Allah hanya menyebutkan hamba. Hamba, salah satu hambaku. Coba bayangkan, Rasul Musa alaihi salam yang pangkatnya tinggi dikasih tahu sama Allah, ada orang biasa, tapi lebih alim dari kamu. Bukan Rasul, bukan Nabi, tapi ilmunya lebih hebat dari kamu. Kenapa Allah enggak menyebutkan pangkatnya Nabi Khidir, Rasul atau Nabi? Di sini ada pelajaran. Kadang dia itu pangkatnya bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dikasih Allah ilmu yang Nabi dan Rasul belum diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa?
untuk Allah menunjukkan bahwasannya pangkat ilmu ini pangkat yang luar biasa. Maka siapapun orangnya, nabi dan rasul sekalipun, kalau udah ketemu orang punya ilmu, maka pangkat nabi dan rasulnya itu seperti harus ditiadakan. Kamu nggak boleh sebut-sebut pangkatmu, kenabianmu, kerasulanmu, cari ilmu dari orang ini, meskipun orang itu tidak punya pangkat, meskipun orang itu orang biasa. Ini menarik ini ya. Jadi Allah pamerkan bukan pangkat rasul atau nabi, yang dipamerkan hamba punya ilmu. Nah, selanjutnya jadi penting. Maka ketika Nabi Musa berjalan, kalau kita baca ayatnya itu, Masya Allah, Nabi Musa berkata, saya akan berjalan terus ya sampai ketemu pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau kalau enggak ketemu saya akan berjalan bertahun-tahun. Mau cari hamba tadi yang pangkatnya enggak jelas tadi loh. Mau cari hambanya Allah yang pangkatnya nih entah nabi, entah rasul, entah manusia biasa, tapi ini orang punya ilmu. Pangkatnya enggak jelas. Nabi Musa pangkatnya jelas enggak? Jelas. Rasul yang luar biasa. Dikasih tahu ada hamba Allah yang pangkatnya enggak jelas. Makanya sampai sekarang jadi perbedaan pendapat ulama. Khidir alaihi salam itu nabi atau manusia biasa yang mencapai derajat kewalian. Artinya bukan nabi. Ya, sampai sekarang beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau rahimahullah itu nabi, ada yang mengatakan wali, bukan nabi. Singkatnya, Nabi Musa alaihissalam harus belajar dari seorang manusia yang pangkatnya itu enggak jelas. Pangkatnya enggak jelas. Sekarang saya mau nanya ini. Rektor terhandal di Indonesia terus disuruh ya belajar dari seorang yang enggak jelas. Entah dia mahasiswa, entah dia dosen, entah dia apa gitu. Suruh belajar, kamu cari dia sampai ketemu, kamu belajar. Alamatnya di mana? Rektornya dikasih tahu, alamatnya silahkan jalan saja, susuri Bengawan Solo. Ya. Nanti kalau ikannya sudah loncat dari tempatnya, hidup lagi, ketemu dua laut, ya, ketemu dua sungai, nah di situ alamatnya. Saya mau nanya, ini alamat jelas atau mumet? Alamatnya enggak gampang, betul ya? Mungkin kalau Anda yang dikasih alamat begitu, Anda ngomong apa? Dikerjain saya ini, saya dikerjain, dikasih ujian berat ini ya. Mau belajar aja kok dibuat susah. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam, Rasul yang derajatnya luar biasa, oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh susah. Cari ilmu, suruh susah, suruh jalan capek, bahkan alamatnya enggak jelas, ya, dan orangnya statusnya enggak jelas. Statusnya enggak jelas. Kenapa begitu? Karena syarat untuk mendapatkan ilmu, kamu harus menghilangkan pangkatmu. Ini mahal ya. Sebentar lagi Anda akan tahu mahalnya di mana. Syarat mendapatkan ilmu, kita harus menghapuskan pangkat kita. Contoh saya, lumayan loh. Jelek-jelek begini kan pangkatnya pengasuh majelis ilmu dan zikir Ar-Raudhah, betul ya? Jelek-jelek begini saya kan pengasuh majelis ilmu dan zikir Ar-Raudhah. Kalau saya mau dapat ilmu dari orang lain, saya ketemu siapapun tidak boleh merasa saya Habib, saya Ustadz, tiap hari saya ceramah, ya baca kitab itu makanan saya sehari-hari. Saat saya ketemu orang bawa seperti itu, tidak bisa dapat ilmu, tidak bisa. Karena udah muncul keakuan, kesombongan. Jadi kalau hati itu tempatnya di atas, dia nggak bisa dapat ilmu. Karena ilmu itu maunya nyari tempat yang rendah. Kalau tempatnya tinggi, seperti yang dulu pernah saya ajarkan ya, pernah saya sampaikan, ibarat teko. Ini gelas, ya ini gelas isinya air nih. Ini kalau mau diisi tambahan air, ya mau diisi tambahan air, syaratnya gelasnya harus saya taruh di bawah.
Jadi yang ngesok ya gampang. Nah kalau saya ke atas terus, jadi tinggal sama yang bagi. Kamu turunkan gelasmu, tak isi. Betul ya? Kamu turunkan gelasmu, saya isi. Kalau gelasmu kamu angkat tinggi, ya nggak akan saya isi. Saya tunggu sampai kamu taruhkan gelasmu di bawah, nanti saya isi. Itu prinsip dalam mencari ilmu yang hakiki, ilmu yang benar. Makanya simbolnya malaikat disuruh sujud dulu kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat disuruh sujud pada manusia yang baru diciptakan. Syaratnya malaikat harus merendahkan diri, iblis harus merendahkan diri, baru nanti bisa dapat ilmunya Allah yang Allah titipkan pada Nabi Adam alaihissalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau saya salah baca ayat dibetulkan ya. Manusia itu bisa lupa. Jadi Masya Allah, malaikat sujud kepada Nabi Adam, merendahkan diri, dikasih ilmu sama Allah. Iblis gak mau, diusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari penciptaan manusia awal. Ilmu hanya bisa didapatkan kalau kamu mau sujud, kamu mau merendahkan diri. Semua nabi, semua rasul, semua wali paham, karena itu SOP dasar. Nah kalau Anda nggak paham, saya nggak paham, tiap Jumat datang ke sini walaupun 200 tahun nggak mungkin dapat ilmu. Informasi mungkin dapat, kumpulan data mungkin dapat, tapi ilmu yang membuat jadi kenal Allah Ta'ala nggak mungkin dapat, karena syaratnya harus betul-betul meletakkan diri di bawah. Nabi Musa paham itu, pasti paham, namanya Nabi kok. Orang biasa saja yang mau cari ilmu harus paham. Maka Nabi Musa alaihissalam jalan, maka sampai mengatakan, walaupun bertahun-tahun saya tidak akan berhenti berjalan sebelum ketemu ini hamba Allah yang satu ini. Bayangkan loh, ini punya umat, Nabi Musa punya umat, punya jamaah, punya majelis. Kalau sekarang begitu ya, punya umat, punya jamaah, punya majelis, udah tenar, udah terkenal. Bukan lagi tenar di dunia, tenar sampai ke alam langit. Semua kenal Nabi Musa alaihissalam. Tapi ditinggalkan semua itu. Harun, kamu urus majelisnya. Saya mau cari guru. Karena Allah kasih tahu ada seorang guru, ya alamatnya begini. Berangkat cari, walaupun bertahun-tahun saya tetap akan cari. Bandingkan dengan kita, di sekitar kita itu banyak orang punya ilmu. Langkah kita duduk sama orang alim ini ringan atau berat? Berat ya. Tidak seringan kalau kita buka handphone. Buka handphone itu pun kalau lihat berita ringan. Tapi kalau lihat ilmu berat ini. Ini tangan kita ya, tangan kita. Nabi Musa cari terus. Ajibnya di sini, ikhwani rahimakumullah. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalam, kan terjadi dialog. Apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya sama Nabi Khidir? Cek di hadits-hadits Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Siapa kamu? Nabi Khidir nanya, siapa kamu? Nanya kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa jawabnya bukan belum tahu saya. Masa enggak tahu saya? Saya Rasulullah, saya utusannya Allah. Saya bukan sembarang Rasul, kalimullah. Saya diajak dialog langsung sama Allah Ta'ala. Di Bukit Tur Sina Allah manggil saya langsung. Wa matilka biyaminika ya Musa. Masa kamu gak ngerti? Katanya kamu punya ilmu lebih dari saya. Pakai nanya-nanya segala. Apa Nabi Musa bilang begitu? Enggak. Di hati aja mikir gitu gak mungkin. Lah kita terkadang kalau ketemu sama orang, ya kita masih bawa begitu. Belum tahu dia siapa saya. Gak ngerti dia siapa saya. Masih siapa saya dimunculkan. Kalau munculkan siapa saya, gak mungkin bisa dapat ilmu. Makanya ketika ditanya oleh Khidir alaihi salam,
Nabi Musa, siapa kamu? Nabi Musa menjawab alaihissalam, saya Musa, titik. Gak ngomong saya Rasul Musa, saya Nabi Musa, tidak. Saya Musa, titik. Disitulah Nabi Khidir menunjukkan ilmunya. Begini loh Mas, Mbak, Pak, Bu, pemirsa. Kalau di Al-Quran Nabi Khidir alamatnya itu daratan atau lautan? Pertemuan dua laut, berarti alamatnya di mana ini? Di laut. Dengan segala hormat, dewasa itu di masa itu jarak antara satu kota dengan kota yang lain itu dekat atau jauh? Jauh. Jauh kan? Kemudian alat komunikasi di zaman Nabi Musa AS itu udah seperti sekarang atau sangat primitif? Primitif ya, cuman mulut ini alat komunikasinya ya. Bahkan Masya Allah, kertas itu susah. Yang ada di batu-batu prasasti ya, belum ada kertas. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, koran belum ada, apalagi share-sharean WhatsApp, gak ono. Ya, update status, gak ada. Nabi Khidir alaihissalam ketika bertemu Nabi Musa dan nanya siapa kamu, Musa menjawab saya Musa, titik. Nabi Khidir langsung menjawab, kamu Musa yang di Bani Israel itu ya, yang diutus sama Allah untuk ngurus Bani Israel. Keren. Ngerti kondi. Hidup di laut jauh dari tempat Nabi Musa, kok bisa paham ini Musa yang ngurus Bani Israel. Nabi Musa nggak boleh dusta, harus jawab jujur ya. Iya, betul, saya seperti yang Anda maksud. Mestinya seneng toh ya. Wih, udah tahu saya. Berarti mau jadi murid ya mesti seneng ya, punya murid Rasul ya. Punya murid Nabi, mesti ya seneng. Tapi Allah ngasih tahu, kalau mau belajar jangan begitu. Jangan bawa akumu, buangan kabeh. Maka begitu Nabi Musa ini dihadapkan Nabi Khidir dan Nabi Khidirnya berkata, kamu Musa Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, iya betul, saya Musa yang diutus Allah Ta'ala ke Bani Israel. Apa kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Singkatnya begini, hal attabi'uka, boleh enggak aku tak kumpul sama kamu, hidup bersama kamu, jalan-jalan, pergi kemanapun, pokoknya bareng sama kamu, kumpul kamu. Nanti kalau ada waktu tolong saya diajari. Ini namanya cara belajar yang santun. Enggak seperti orang zaman sekarang. Habib, di WA kok enggak dibalas sih? Ditanya kok enggak dijawab. Ini kan murid kurang ajar ini. Kumpul enggak pernah, datang enggak pernah, sekali WA ngancam gitu kan ya. Sekali WA kan ngancam. Sekelas Rasul Musa alaihissalam itu mau belajar saja enggak berani ngomong saya mau jadi murid, enggak berani. Kalimatnya saya tak ikut kamu, tak rewang-rewang, ngepel gitu kan ya. Saya siap ngepel, mijeti, apapun pokoknya saya siap. Yang penting nanti kalau ada waktu tolong saya diajari. Rasul Musa alaihissalam di depan hamba Allah yang statusnya nggak jelas, tapi paham ini orang punya ilmu dan butuh ilmunya. Nabi Musa siap jadi pelayan. Masya Allah. Keren tau nggak keren? Oh, kamu, saya, kita kadang, aku Habib loh, aku Gus, aku Kiai, aku anak dokter loh, bapakku sugih loh. Ya, aku turunan ningrat, aku. Tolong diberi saya keistimewaan. Beri saya keistimewaan. Tolong saya diistimewakan. Yang lain nggak usah diajari, nggak apa-apa. Yang penting saya diajari. Bahwa akunya nggak ganggu. Islam mengajarkan untuk ilmu kamu harus membuang semua pangkatmu dan kamu siap merendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan ilmu. Makanya kalimatnya hal attabi'uka,
boleh enggak saya ngikuti kamu kemanapun kamu berada, nanti tolong saya diajari kalau memang ada waktu diajari. Satu-satu gitu, ikut. Bayangkan ya, pangkat Nabi, pangkat Rasul punya umat ditinggal semua dan mau belajar dari seseorang, ya dari seseorang yang nanti batas waktunya belajarnya berapa tahun nggak paham. Dan itu sudah dijalankan Nabi Musa sebelumnya. Nabi Musa itu dulu waktu belajar kepada Nabi Syu'aib alaihi salam, Nabi Musa juga ngenger ikut di situ, ya membantu di situ. Lama itu, 8 tahun, riwayat yang lain 10 tahun, khilaf ulama. Lama Nabi Musa. Jadi masalah ngenger, belajar dengan cara ikut, itu Nabi Musa udah jalani. Dan ketika dapat guru baru namanya Khidir alaihissalam, Nabi Musa semangat, aku pengen jadi pelayannya, aku pengen ngenger, siap, suruh macul, suruh bercocok tanam, suruh jadi apapun siap, yang penting aku diajari. Nah inilah dulu caranya Kiai sama Habib mendidik santri-santrinya, caranya begitu. Dan santri-santri dulu kalau mau belajar ke Kiai sama Habib caranya begitu. Kalau sekarang moh orang dibegitukan. Anak saya suruh jadi tukang pel, biar ngepel di rumah saja. Oh di rumah aja nggak pernah ngepel, kok di sini langsung ngepel. Kapan diajarinya anak saya? Gagal itu, nggak bisa. Ilmunya Allah itu syaratnya harus merendahkan diri. Oke. Yang menarik di sini, apakah setelah Nabi Musa dibongkar statusnya oleh Nabi Khidir mengakui Nabi Musa ini Rasul, ya kan ya? Ngakui Rasul. Terus Nabi Musa bilang saya mau ikut. Apakah Nabi Khidir menerima Nabi Musa? Enggak. Ditolak mentah-mentah. Dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kita disuruh baca setiap malam Jumat, hari Jumat. Disuruh baca itu, biar paham ini ya. Tata cara cari ilmu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Masya Allah. Kalau Anda pangkatmu Rasul atau kaboten Rasul, itu gak mungkin awakmu Rasul. Salah ngomong saya. Pangkatmu orang paling sugih sak dunia, ya, terkaya di dunia, kamu punya 200 universitas dan kamu pimpinan 200 universitas tersebut dan kamu betul-betul punya ilmu yang luar biasa. Kemudian dikasih tahu Ustadz Iis ini yang SMA aja nggak lulus katanya ya, Ustadz Iis ini punya ilmu ya yang kamu nggak punya. Terus kamu datang ke tempatnya Ustadz Iis, udah capek-capek datang ya ke Probolinggo, ke rumahnya sana. Sampai di sana pengen ketemu, pengen belajar. Ustadz Iis ngomong, oh bapak yang punya 200 kampus ya, bapak yang mimpin sekian kampus ya, iya. Silahkan pulang saja pak. Bapak tidak layak belajar sama saya, gak mungkin bapak sanggup menghadapi saya. Kira-kira pegel gak hatimu? Sebel atau gak sebel? Sebel ya, makanya kamu gak layak belajar gitu. Kita nih mudah sebelan gitu, makanya susah dapat ilmunya wali itu susah. Syarat dapat ilmunya wali itu kalau diuji begitu-begitu gak boleh sebel. Nabi Musa alaihissalam ketika dibegitukan oleh Nabi Khidir alaihi salam, di mana Nabi Khidir mengatakan sesungguhnya, qala innaka, bukan qala lan tastati, itu enggak loh ya, la tastati, kamu tidak akan mampu, enggak, qala innaka, inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya itu kurang mantap ya. Spol, pokoknya gak mungkin gitu. Lan sama la itu beda. Kalau la itu tidak, kalau lan tidak mungkin. Pijal. Sesungguhnya kamu tidak mungkin mampu bersabar bersamaku. Gak pakai insya Allah lah ini. Nabi Khidir dalam ini tidak ngomong insya Allah kamu gak mampu sabar sama saya. Enggak. Ini ilmu pastinya Nabi Khidir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam yang dikenal punya kekuatan sebagai Rasul, ya mesti ya sabar ya, mestinya sabar. Belajar sama Nabi Syu'aib 8 tahun ya sabar.
diusir sama Bani Israel, dikejar-kejar yo sabar. Ketemu Nabi Khidir jauh-jauh capek-capek pengen belajar, di hadapannya langsung dikatakan, awakmu gak mungkin iso sabar, mulio. Kamu gak mungkin bisa sabar, tidak mungkin bisa sabar menghadapi saya, silahkan pulang. Kalau kamu jadi Nabi Musa, hatimu gimana kira-kira? Ya kalau kita dibegitukan ya ngomongnya begini, kalau kita ya jujur mawon, ora paten, kita loh ya, ora paten tuh apa ya? Terjemahannya apa itu? Hah? Apa Bu? EGP. Emangnya gue pikirin gitu ya? Ora paten tuh ora butuh gitu kan? Enggak dikasih ya enggak masalah gitu kan? Enggak diberi ya enggak masalah, enggak diajari enggak masalah, mulai wae udah pulang gitu aja. Kalau kita mungkin seperti itu, tapi Nabi Musa alaihissalam bukan manusia yang putus asa. Bahkan Nabi Khidir itu ketika ngomong kamu tidak mungkin sabar ngadepi saya, pakai penjelasan loh. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana mungkin engkau akan dapat bersabar atas suatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Bagaimana kamu bisa sabar? Ya, apa yang saya lakukan ini ilmumu belum cukup gitu loh. Piye? Rasanya hatimu piye diunukno? Kamu Rasul, kamu Nabi, pangkatnya dhuwur, terus dikatakan kamu tuh gak mungkin sabar, kamu gak bisa. Menilai ilmu saya tidak bisa, perbuatan saya ini ilmumu gak cukup, belum sampai ilmumu. Kira-kira bagaimana? Ini kalimat merendahkan atau memuliakan? Merendahkan. Makanya kalau kamu ketemu orang alim direndah-rendahkan, itu jangan marah. Ya gue goblok gak pantas belajar ya. Jangan marah. Itu pernah ada satu orang walim, ya orang alimnya luar biasa. Kemudian mau belajar sama orang alim juga. Kata orang alimnya, kamu nggak pantas belajar dengan saya, nggak pantas, sudah pulang saja. Jawabannya cakep. Kalau saya nggak pantas belajar dengan Bapak, tolong jadikan saya pantas belajar dengan Bapak. Itu namanya jawaban orang yang betul-betul pengen cari ilmu. Baru sama kiainya, sama habibnya datang gitu ya. Yai Habib, saya mau belajar. Wah, sorry, otakmu gak cukup, mulia woi. Kamu gak level jadi murid saya. Langsung direkam omongan kiainya, habibnya, lapor ke polisi, Masya Allah. Ini penghinaan ini, sudah menghina ini. Atau di share ini habib sama kiai yang tidak layak diikuti. Orang baru datang sudah maki ini. Itu gagal kuadrat itu. Sudah gagal ya, dan semakin gagal. Tapi kalau santri zaman dulu dibegitukan sama kiainya, dibegitukan sama habibnya, otakmu gak cukup, kamu gak level jadi murid saya. Jawabannya, Yai, Habib, Ustadz, tolong jadikan otak saya barokah dan cukup, jadikan saya level untuk belajar sama jenengan, apapun akan saya jalani. Semangatnya gitu. Misal begini loh Mas, kalau bab ilmu mungkin jenengan gak masuk, gak dong. Bab wedok insya Allah paham. Maaf, kamu jatuh cinta pada seorang gadis, pengen kamu nikah. Terus gadisnya ngomong begini, sorry bro, kamu gak layak jadi suamiku. Aku tak mau dan tak sudi menjadi istrimu. Apa yang kamu lakukan? Bunuh diri? Ngawur kamu. Kan gak jelas begitu ya. Sakit hati, ya betul memang gak layak. Tapi kalau yang betul-betul cinta tadi, mesem, Dik, kalau memang kamu tidak sudi sama aku dan aku tidak layak buat kamu, tolong ajari aku bagaimana caranya agar aku menjadi layak untukmu. Masya Allah. Buang muka. Ya buang muka. Dia akan terus ngejar gimana caranya aku diterima. Belajar dia. Itu namanya pemuda yang betul-betul pengen diterima. Nah ini pengen diterima sama habibnya, pengen diterima sama kiainya, baru diuji kata-kata udah mencelat. Baru ujiannya kata, belum digebuk ya. Diuji kata-kata. Allah tunjukkan di Al-Quran Nabi Musa, Rasul Musa
Itu sama Nabi Khidir ya dibegitukan. Kamu nggak mungkin sabar, gak sabar nggak kamu? Oh ilmumu nggak cukup kok ya. Gak cukup, kamu nggak bisa memahami ilmu saya. Ilmu saya ini khusus, ilmu saya khusus. Jadi kalau kamu jalan bareng saya, lihat perbuatan saya, nanti kamu nggak bisa sabar. Udah pulang saja. Coba kalau kamu dibegitukan, ya tadi jawabannya mencelat ya. Tapi Nabi Musa nggak putus asa. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa berkata, insyaallah kamu akan dapati saya sebagai seorang yang sabar dan saya tidak akan melanggar perintahmu. Ya, sama Nabi Khidir dikasih kesempatan. Kenapa? Pantang menyerah, ngeyel, mekso. Makanya kamu kalau pengen dapat mekso. Paham ya? Kalau pengen dapat mekso ya. Mekso ini tapi nganggo ilmu, maksa pakai ilmu. Ngomongnya bagus. Insyaallah sabar. Saya nggak akan melanggar. Siap pokoknya gimana caranya dapat kamu. Maksa ini. Tapi yang dihadapi Nabi Khidir. Nabi Musa lagi-lagi diberi ujian sama Nabi Khidir. Oke, boleh kamu ikut sama saya, boleh. Qala fa in ittaba'tani, kalau betul memang kamu mau ikut sama saya, satu syaratnya. Ya, satu. Gak akeh loh, siji tok syarat. Syarat satu tuh gampang atau mudah? Jangan pernah nanya apapun yang saya perbuat sampai nanti saya sendiri yang ngasih tahu sama kamu. Lah mau belajar nggak boleh nanya nih bicaranya. Kamu misalnya datang ke saya, Bib, saya mau jadi murid, mau belajar. Oh boleh, jangan pernah tanya ya. Kamu anggap saya kira-kira bagaimana? Nyeleneh Habib. Orang belajar kok nggak boleh nanya. Dan ini yang tidak boleh tanya Rasul. Maaf, ini harus dijelaskan. Yang nggak boleh nanya siapa? Rasul. Rasul nggak boleh nanya. Lawang umat ditinggalkan, Bani Israel ditinggalkan, kampungnya ditinggalkan, ketemu Nabi Khidir, pengen nanya, pengen belajar tuh pengen nanya. Begitu ketemu dibilang, awamu gak cukup ilmumu, kamu gak bisa sabar sama saya, pulang saja. Insya Allah sabar. Udah saya gak akan melanggar. Ya udah kalau kamu ngeyel, kamu bersungguh-sungguh pengen ikut sama saya, satu syaratnya, jangan nanya apapun yang saya perbuat sampai nanti saya kasih tahu. Mau belajar gak boleh nanya. Ini ujian ringan atau berat? Berat ya. Dan ternyata semua perbuatan Nabi Khidir alaihi salam nyeleneh. Perbuatannya nyeleneh. Ojo mbok tiru. Beb, saya mau nyeleneh biar dikira Khidir. Ngawur kamu. Kalau kamu yang nyeleneh stres namanya. Namanya stres. Nabi Khidir alaihissalam kita lihat ada contoh di Al-Quran 3 yang dicontohkan ya. 3 peristiwa. Yang menarik ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Nabi Muhammad SAW sendiri meletakkan diri beliau SAW sebagai orang yang nggak punya ilmunya Nabi Khidir. Padahal semua ilmu itu kalau mau turun harus lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak lewat Nabi nggak mungkin dapat ilmu. Beb, dalilnya jangan asal ngomong, Beb. Aduh. Ini repot nih kalau saya ngomong ada yang nanya dalilnya itu. Habib ngomong begitu, dalilnya mana? Baca di kitab-kitab sahih. Di situ Rasul menyatakan sesungguhnya Allah Al-Mu'ti, Allah yang Maha memberi, wa anal qasim, aku yang membagi. Yang ngasih memang Allah, tapi yang bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul selalu disuruh minta wa qur rabbi zidni ilma. Artinya Allahnya ngomong, minta lagi. Allah tak kei, jalu'o, tak kei, jalu'o. Seperti gini loh, saya ini lagi seneng, saya punya duit banyak, saya bilang mau satiis, minta sama saya, minta, jalu'o terus, Lah Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma, tiap detik, naik terus ilmunya. Artinya ilmu Nabi Muhammad SAW unlimited.
unlimited. Tapi begitu dengar kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, Rasulullah SAW meletakkan dirinya sebagai orang yang belum punya ilmunya Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam, sembari mengatakan dalam hadis, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Sebetulnya kalau dia itu bisa sabar lebih lama lagi, kita dapat ilmu lebih banyak gitu. Kalau Musa itu bisa sabar lebih lama lagi, kita akan dapat ilmu lebih banyak. Kok saya kok gak kuat sabar dia. Jadi dapatnya cuma itu. Artinya Nabi Muhammad SAW ketika cerita kepada para sahabat merasa gelo, ya Allah, kenapa Musa gak sabar? Kalau sabar kan dapatnya lebih banyak. Karena Musa gak sabar, kita dapatnya segini. Artinya Nabi SAW haus akan ilmu yang dimiliki Nabi Khidir alaihissalam. Lagi-lagi syarat mau dapat ilmu harus menghilangkan pangkat. Rasul Muhammad SAW menghilangkan pangkatnya. Kenapa Musa nggak sabar ya? Kalau sabar kan kita dapat lebih banyak. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini pelajaran yang mau saya sampaikan. Jangan mungkin terasa nggak terasa, ini udah 45 menit saya bicara. Betul? Ini kan 9.53 sekarang, iya 59 menit bahkan saya bicaranya. Iya betul, bicara saya udah 1 jam, lebih lama dari 45 menit. Terasa enggak? Yakin enggak terasa? Berarti enggak ada yang dipahami. Paham semua kan? Insya Allah paham ya. Ini sekarang ilmu terapannya, boleh ya? Itu tadi kan teori-teori dari Al-Quran, hadits saya ringkas. Ilmu terapannya di sini. Kalau mau dapat ilmu, harus menghilangkan diri, ego, aku, pangkat, jabatan. Makanya orang kalau datang ke kiai, datang ke Habib, kok bawa pangkat, jabatan, duitnya. Aku wong sugih, aku duwe pangkat, aku duwe jabatan. Datang ke ulama seperti itu tidak akan dapat berkahnya ulama, gak akan dapat. Lawang Rasul saja suruh menghilangkan kerasulannya di depan Nabi Khidir alaihissalam, siap jadi batur kok. Kamu datang ke tempatnya ulama merasa aku harus dikasih tempat. Dia nggak tahu siapa aku. Saya yang tersohor di sini, saya yang tersugih di sini, saya orang kaya, saya harus dihormati. Kalau kamu seperti itu, batal tuh barokah, nggak bakal dapat, nggak dapat barokah. Saya seperti itu, nggak dapat berkah. Syaratnya dapat berkah datang nol. Aku bukan siapa-siapa, tapi pengen mendapatkan sesuatu. Pengen. Saya masih ingat almarhum Habib Anis. Habib Anis itu ya guru saya, yang mertua saya, karena mertua saya itu anak tertua Habib Anis, tapi meninggal duluan. Jadi yang nikahkan langsung Habib Anis rahimahullah. Tapi kalau saya ceramah sesuatu, beliau mendapatkan sesuatu yang bagus baru. Beliau mengatakan, betul saya guru kamu, tapi saya hari ini belajar dari kamu. Jadi menempatkan diri kalau dengar ceramahnya orang itu mau cari ilmu, gak kemudian menempatkan diri paling wis tau krungu aku, gak pernah denger. Kalau dia yang bicara paling itu saja. Tidak excited kata orang ya. Tidak bersemangat untuk mendengarkan karena udah menganggap yang bicara ini pasti omongannya begitu-begitu saja. Sehingga sudah menutup dirinya dari ilmu. Tapi kalau saya, Anda, kita ada orang bicara, kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan ilmu lewat lidahnya, lewat lisannya, Engkau berikan ilmu lewat dia ya Allah, terus merendah begitu. Nanti kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Banyak ilmunya. Nah ini yang saya dapatkan semalam di Kalimantan. Ternyata kalau mau dapat ilmu syaratnya harus meniadakan diri. Apapun itu pangkat harus dilupakan, dibuang. Bahkan Allah pun mencontohkan, ini Khidir hambaku, enggak disebut pangkatnya, tapi yang disebut ilmunya. Bayangkan loh, pangkat Nabi Rasul enggak disebut
dan nabi dan rasulnya juga tidak menyebut pangkatnya di hadapan ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Lah kenapa sekarang hidup kita ini banyak yang susah? Susah. Karena hidupnya enggak ke ilmu. Ke ilmu. Sepuronipun ingkang kathah blak-blakan ya. Buka-bukaan. Blak-blakan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Buka-bukaan ya. Saya mau nanya, kalau ada pakar antariksa terus membuat konferensi pers mengatakan di planet Mars ada kehidupan makhluk, kira-kira kamu penasaran enggak? Penasaran? Terus percaya enggak sama beritanya? Yang ngomong pakar antariksa. Oh ternyata, apalagi dikasih gambarnya, cepret foto, entah foto dari mana gitu ya. Wah mirip aku. Nah misalnya gitu ya, ternyata Yono wedoke gitu kan ya. Mikirnya macam-macam itu. Penasaran, betul ya? Penasaran. Pertanyaan saya, Al-Quran itu ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Allah itu Tuhan atau makhluk? Tuhan. Kamu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Jagat raya ini ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Nah Allah di Al-Quran memberikan semua informasi yang kamu butuhkan tentang jagat raya. Penasaran enggak? Alah enggak ya. Ayo penasaran atau biasa-biasa saja? Al-Qurannya ditaruh enggak pernah dipelajari. Jangankan dipelajari, bacanya saja enggak pernah belajar. Bacanya itu loh enggak belajar. Bacanya enggak belajar, isinya enggak dipelajari. Kita ini lari dari Al-Quran. Lari dari Al-Quran. Mahjuro, Allah udah bilang Al-Quran itu nanti akan dijauhi, ditinggalkan oleh umat Islam ini. Meninggalkan Al-Quran, gak dibaca, gak dipelajari. Berarti meninggalkan apa? Meninggalkan ilmu. Meninggalkan apa? Meninggalkan ingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Ustaz Is, carikan ayat a'radhu an dzikri. Saya mau kasih satu lagi, boleh ya? Monggo diunjuk. Tidak ada yang mempersilahkan saya. Bisa nyari enggak? Oh bisa, pinter Ustaz Is. Tadi sempat salah baca doa. Mau baca sholawat munjiah, keliru doa penutup majelis. Ya. Efek hujan rintik-rintik itu ya. Alhamdulillah. Udah ketemu belum? Nah Ustaz Is bingung. Habib Novel turun tangan. Udah Ustaz, kelamaan kamu. Ikhwani rahimakumullah. Ini ya. Ini surat Toha ayat 124. Nanti coba dicari surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masyaallah. Barang siapa yang berpaling dari zikri, itu tafsirnya macam-macam. Siapa yang berpaling dari ingatanku, dari peringatanku, tazkir. Tapi ini kalimatnya zikri, tafsirnya macam-macam. Siapa berpaling dari peringatanku, ingatanku, maka kata Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang serba sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan dia di mahsyar dalam keadaan tunanetra. Ini jawaban untuk semuanya. Pernah enggak merasa terhimpit oleh kehidupan?
terpojokkan oleh kehidupan? Pernah enggak? Pernah atau beberapa kali? Oh sering, oh jangan langsung toh ya. Saya itu mau pelan-pelan ngomongnya. Dari pernah beberapa kali akhirnya sering. Jadi sering, sempit rasanya gitu. Apa kata Allah Ta'ala? Yang membuat sempit itu karena lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah itu lupa tentang surga, lupa tentang neraka, lupa sholat, lupa bekti sama orang tua, lupa silaturahim. Tapi coba cek, siapa yang ingat sama aku, hatinya itu dikatakan Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat sama Allah, hati menjadi tenang. Oke, hati tenang karena ingat Allah. Hidup sempit karena berpaling, jadi menjauhi ya dari hal-hal yang buat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Sekarang tolong dicek, saya hadirin pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tolong dicek, cek hidup kita dari pagi sampai malam ini arahnya kemana? Arahnya berusaha untuk ingat sama Allah atau berpaling dari mengingat Allah? Cek. Yang tahu kan dirinya masing-masing. Nanti kalau ternyata dalam hidup ini kok yang dikerjakan buat sumpek, buat sempit semuanya, buat sempit hidup kita, berarti yang kita kerjakan itu sesuatu yang melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang kita kerjakan buat kita lapang, berarti itu yang menyebabkan kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibalik, kalau pengen hatinya lapang dan hatinya nggak sempit, kerjakan hal-hal yang membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya kasih contoh? Ustaz Is, tolong bangun. Ya, tolong duduk. Ya, saya sengaja ngasih contoh Ustaz Is, tolong kamera di zoom ke Ustaz Is dulu nih. Nah, contohnya langsung Ustadz, jangan grogi Ustadz. Udah, alhamdulillah. Ini masih jomblo. Nah, insyaallah. Yang Ustadz Is yang nggak pakai rida loh ya, jangan salah. Nah, Ustadz Is, tolong berdiri. Ya, tolong duduk. Sudah. Ini berdirinya dan duduknya benar atau salah? Tidak bisa jawab. Saya jawab itu cara berdiri dan duduk yang salah. Ustaz Is tadi berdirinya salah, duduknya juga salah. Kenapa? Karena orang kalau mau berdiri dari duduk disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca enggak? Enggak. Berarti berdirinya betul atau salah? Salah. Padahal Ustaz itu. Loh, kalau saya mau ngebully kan murid sendiri nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang lain dimari orang banyak. Kalau orang mau duduk, duduk, suruh ngucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Perintah Nabi, kalau duduk ya hendaknya kamu bersolawat kepada nabimu. Jadi berdirinya suruh istighfar, duduknya suruh bismillah sama sholawat. Nah kita ini sekarang gerak-gerik, kita udah gitu belum? Belum, contoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Saya mau nyontohkan minum yang salah, takutnya pas ngasih contoh nih jadi salah ini. Contoh minum yang salah ya, jangan dipraktekkan, ini cuma contoh. Kan boleh kalau contoh salah ya, contoh. Salah itu. Maaf ini kan contoh ya. Salah. Astagfirullah ya Rabb. Alhamdulillah. Ini saya mau ngasih contoh aja takut saya itu. Contoh minum yang benar. Ngambilnya saja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini minum yang benar. Contoh, saat ini lagi nggak enak juga ya. Pakai sandal. Saya ingatkan orang berapa kali ingatkan, pakai sandal. Pakai sandal tuh banyak orang nggak ngurus. Pokoknya asal pakai sandal. Hatinya, pikirannya nggak connect sama Allah, nggak connect sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen hidupmu lapang, pakai sandal. Peringatan Allah tentang sandal apa? Kamu pakai dengan bismillah dan mulai dengan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan, baru kaki kiri. Ini Rasulullah begini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kepalanya itu ingat Rasulullah SAW. Duduknya juga ingat Rasulullah SAW. Pakai baju, buka baju, contoh, ngasih contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, baju baru. Ini hadiah dari teman saya, Mas Noval, namanya Noval juga. Contoh ya. Ini kalau tidak dicontohkan kan tidak tahu. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Mulai dari tangan kiri. Dan baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, kamu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak usah dikancingkan, sumuk. Loh sekalian toh ya, sekalian ngasih contoh, sekalian dimanfaatkan, betul kan ya? Paham maksud saya? Jadi pakainya baju, ingatnya sama Nabi. Aturan Allah bagaimana? Mau tahu aturannya Allah? Yang diingat siapa? Nabi Muhammad SAW. Makannya juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati orang. Wah kok iwake dijugo dhek sepet. Masya Allah. Ini makanya hidupnya sempit karena hidupnya nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari duit, wah ini paling nih, paling ajib ini. Cari duit itu kalau pengen nggak sempit ya, nggak sempit. Jangan pernah takut nggak dapat. Cari, tapi jangan pernah takut tidak dapat. Nggak dapat nggak jadi masalah. Yang penting aku mau gerak, Bismillahirrahmanirrahim, gerak. Jadi nawarkan barang ke 1000 orang nggak ada yang beli itu ya nyantai saja, mesem terus. Kancane ngomong sakno stres. Nawarkan ke 1000 orang nggak laku, dia ketawa-ketawa sendiri. Padahal dia bukan ketawa karena stres, tapi excited, semangat gitu ya. Pokoknya Allah nyuruh saya gerak, saya gerak. Itu nanti walaupun ditolak oleh 2000 orang, hatinya lapang. Hatinya lapang. Tapi kalau cari duit, takut kalau nggak dapat. Takut nggak dapat, akhirnya apa? Untuk dapat banyak hal yang mungkin dilarang sama Allah dilanggar. Contoh, maaf ya, maaf, beribu maaf. Ibu-ibu misalnya, Bu maaf saya buat contoh ya Bu. Maaf, butuh ngasih duit buat anak sekolah. Suaminya sakit gak bisa kerja, terpaksa ibu kerja. Nah, ibu bisanya kerja nyapu, ngepel, isah-isah, korah-korah dan kawan-kawan, membantu pekerjaan rumah tangga. Akhirnya ada satu orang yang mau mempekerjakan ibu. Syaratnya satu, kamu saya terima kerja di sini, ya pagi datang, sore pulang. Syaratnya satu, selama kerja di sini tidak boleh pakai jilbab. Karena takut gak dapat duit. Dosa dikit gak apa-apa.
Yang penting dapat duit. Toh ini demi suami, ini demi anak. Allah Maha mengetahui. Masya Allah, dalilnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui betapa sulitnya hidupku. Allah Maha mengetahui ini. Aku nggak suka seperti ini, tapi ini aku terpaksa begini demi sesuap nasi. Malaikat yo ngakak. Demi sesuap nasi, kamu langgar aturannya Allah, terus kamu bilang Allah Maha mengetahui. Ya Allah Maha mengetahui, kamu lebih mengagungkan duit daripada Allah Ta'ala. Duitnya dapat, barokahnya hilang. Barokahnya hilang. Nantinya hidupnya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Karena apa? Takut tidak dapat. Saya mau nanya ini, dalam hidup kita pagi sampai malam ini berhari-hari yang begini-begini terjadi atau enggak terjadi? Contoh, jual motor. Ini banyak yang jualan motor enggak pas kepepet gitu kan ya. Saya kalau kepepet kan jual mobil. Nanti kalau ada rezeki beli mobil, dan hampir tiap bulan jual beli mobil karena kebutuhan untuk majelis, ada duit beli mobil lagi ya, baru mobil dipakai seminggu ternyata harus dijual lagi ya untuk ngurusi majelis. Nah gini, orangnya nanya, Mas motornya pernah jatuh tidak? Oh motornya tidak, saya jatuh sering. Iki jawaban orang genah. Enggak ini cek saja, mulus barangnya bagus, gak pernah jatuh ini. Padahal baru tadi mau dibawa, mau dijual, pergi untuk dijual tadi, pergi mau jual motor. Itu tadi di perapatan Dlosor. Ya memang motornya gak luka, biasa ambruk gitu kan ya. Tapi pernah jatuh, karena takut harganya turun dan takut itu tidak laku. Maka dia katakan tidak pernah jatuh. Aturannya Allah dilanggar karena takut gak dapat duit. Ini berkahnya hilang. Loh Beb, tapi kalau saya jujur gak dapat duit, gak apa-apa. Kalau kamu yakin sama Allah, jujur kamu gak dapat duit, gak apa-apa. Tapi kamu dapat Allah. Kamu gak dapat duit, tapi kamu dapatkan Allah. Nah kalau dapat Allah kira-kira hidupnya enak atau gak enak? Enak. Lah kita pilih dapat duit, kehilangan Allah. Makanya wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya sempit. Masya Allah. Saya ini ngomong begini jangan kamu kira saya nasihati kamu, saya lagi nasihati diri saya sendiri. Makanya semangat. Sempit. Sempit. Takut saya. Jelas semuanya? Apa? Sempit. Terakhir ada yang jual motor ya, jual motor. Alhamdulillah saya lagi mau jual motor hadiah dari teman saya parkir di depan tuh Moge itu ya, di Mas Adi Jogja. Tuh kalau ada yang mau nawar berapa silahkan, cocok ambil bawa pulang. Ya bayaran tapi bayaran. Nanti jadi apa namanya tembok, jadi semen ya dan kawannya. Nah ikhwani rahimakumullah. Sebelum kita bicara innamal a'malu binniyat, Jumat depan insyaallah ya, innamal a'malu binniyat. Ada poin penting yang mau saya sampaikan malam hari ini, biar ke depan kita belajarnya betul gitu. Belajarnya betul. Satu, kalau ketemu saya, udahlah, kamu jangan bawa dirimu. Percuma. Beb, saya pernah mimpi ketemu malaikat, gak ngaruh. Habib saya pernah mimpi ketemu fulan, kamu mau ketemu siapapun gak ngaruh saya. Cari ilmu ya cari ilmu. Gak usah bilang pernah mimpi, pernah ketemu ini, pernah ketemu gitu. Kamu bisa hilang, kamu bisa mabur, ya kamu bisa nembus tembok, gak ngaruh. Justru itu yang membuat kamu terhijab dari ilmu. Karena kamu membicarakan dirimu. Saya pernah ini, wah ada yang ngaku saya pernah ketemu Khidir, Masya Allah. Belajar ya belajar saja kepada siapapun, datang cari ilmu. Jangan datang ke sini bawa duitmu, Masya Allah. Bib saya mau nyumbang loh Bib. Saya mau nyumbang, betul saya butuh disumbangan. Tapi kalau kamu datang bawa duitmu gitu ya, minta dihormati, dihargai, gara-gara harap nyumbang, mulia. Karena nanti nggak akan dapat ilmu. Rendahkan dirimu, jangan pernah membawa duitmu ke hadapan para ulama.
ulama. Bawa hatimu serendah mungkin. Karena kamu bukan datangi Habib Novel atau Habib yang lain atau kiai yang lain. Kamu cari ilmu itu lagi mendatangi Allah Ta'ala, tempatnya di tempat Habib Novel, tempatnya di tempat Habib Syekh, tempatnya di tempat Habib Anis, ya, tempatnya di Masjid Jami Asgaf, tempatnya di tempatnya para kiai, tempatnya para ulama ke sana. Itu tempatnya. Tapi yang didatangi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah mendatangi manusia. Ngapain datangi manusia? Saya ini niat karena Allah. Berarti yang datangi siapa? Datengin Allah, tempatnya di para ulama. Mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Nanti Allah kasih ilmunya lewat para ulama. Rendahkan diri betul, minta sama Allah Ta'ala. Kalau udah begitu Anda datang ke sini dan saya ngajar dengan cara yang seperti itu, Masya Allah. Berarti yang datang cari Allah, yang ngajar cari Allah, ketemu. Nah kalau yang ngajar cari duit, yang datang cari duit, gak ketemu. Kenapa? Lah sing teko gak duwe duit, sing ngajar gak duwe duit. Gak ketemu. Yang ngajar gak punya duit, yang datang gak punya duit, hilang kabeh kan ya, gak dapat apa. Begitu semua carinya Allah Subhanahu wa ta'ala, klop. Wah. Itu pulang nanti kalau ditanya dapatnya beda-beda itu. Tadi pengajian dapatnya apa? Luar biasa. Beda-beda nanti itu. Ya dapatnya macam-macam. Setiap orang tidak sama, beda-beda. Dan itu kalau dikumpulkan suruh buat testimoni, yang kamu dapatkan malam ini pengajian apa gitu ya. Suruh nulis, suruh kirim WA, jebol handphone saya nanti. Kebak itu isinya pesan WhatsApp macam-macam, curhat. Habib, saya setelah mendengarkan ceramah Habib, saya tercerahkan. Selama ini berarti saya nggak cari Allah, pantas hidup saya ruwet. Masya Allah. Bahasanya mulai rotok puitis. Setelah ku dapatkan Habib, ku dapatkan Allah. Ngawur kamu. Sejak kapan kamu mendapatkan saya? Ini bahasa bahaya ini ya. Ikhwani rahimakumullah. Paham maksud saya? Nah, jadi nomor satu, kalau mau belajar pada siapapun, jangan pernah membawa apapun kecuali niatan minta ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir tadi saya sampaikan, kalau pengen hatinya lapang, jangan berpaling dari Allah gitu loh. Gak berpaling caranya bagaimana? Ya tadi yang sepele-sepele, ringan-ringan, minum, makan, pakai sandal, berdiri, duduk, langsung konekkan hati, pikiran ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti konek kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mungkin bisa tahu aturannya Allah kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Terakhir, pelajaran yang kemarin sudah saya sampaikan, coba dipelajari lagi ya, lagi. Apa itu? Jangan berbicara mulut sebelum hatinya berbicara. Belajar seminggu, tidak usah lama-lama. Gampang atau susah? Ngomong sih, gampang atau susah. Gampang atau susah. Jadi mulut itu ngikuti hati. Kalau udah begitu nanti asik gitu. Mau ngomong itu hatinya ngomong sih. Iya, hatiku sudah berbicara sebelum lidahku menerjemahkannya. Masya Allah. Makanya orang-orang soleh dulu tuh kalau ketemu, kami telah berbicara walaupun lidah kami diam. Menengtok nih. Mulih. Mungkin Anda menganggap aneh gitu. Ini orang soleh ketemu orang soleh begitu kok paham. Ya Allah, pernah lihat orang main catur? Orang main catur tuh ya. Ya, main catur itu kadang nggak sempat melangkah. Duduk sama duduk. Ya, saya nyerah, kamu menang. Nah, saya nonton dia bingung tuh ya. Iki mainnya piye mau? Saya nyerah, kamu menang. Ini mainnya gimana? Ternyata udah bermain di karena walaupun belum ada bidak yang dimajukan, tapi udah ngerti. Wes iki mulai dukur iki, wes sudah selesai. Hatinya udah bicara. Nah kalau kita kan enggak, ngomong nggak tahu mikir. Contoh ibu-ibu, maaf ya Bu ya. Sabar Bu, sabar, nanti ada bagiannya masing-masing.
ngomong ke suaminya, ngomong nggak pakai mikir ya, marah, lihat suaminya langsung, dasar wong lanang welek, ini nggak pakai mikir, welek ya bojomu, betul kan ya? Berarti kamu lagi menghina dirimu sendiri. Orang tahu ngekei duit, lagi ini dompet sing ngekei sapa? Bilang nggak pernah ngasih duit, itu perempuan. Yang laki juga sama. Wanita kerjanya cuma bisa marah-marah saja. Lah sing nyapu mau sapa? Itu yang nyapu rumah kamu siapa? Yang ngepel siapa? Yang nata tempat tidur siapa? Yang masakkan kamu siapa? Loh kok kamu cuma ngomong perempuan bisanya cuma marah-marah saja? Mumet saya ngadepi kamu. Lah ki sing nyapu sing dilangi anakmu ki sapa? Betul ya Bu ya? Betul ya? Oh tuh lihat tuh. Betul katanya. Aku suarakan isi hatimu. Siapa yang ngurusi anak-anak itu? Siapa yang nyapu? Siapa yang ke pasar? Yaitu perempuan. Itu perempuan. Tapi laki-laki kalau marah, wedok iso ngomel ngono ya. Perempuan cuma bisa ngomel saja. Ini kan ngomong nggak pakai hati. Tapi kalau pakai hatinya dulu, perempuan mau ngomong iso ngomel, ora yo sing nyapu yo dhek ngono ya. Gak sida. Perempuan ya nyapu. Perempuan wis gak sida ngamuk. Susah mau marah dia. Akhirnya marahnya terarah. Taati Allah. Udah kalimatnya taati Allah kan selesai itu ya. Yang laki ya taati Allah, perempuan ya taati Allah. Ngomongnya di hati dulu. Makanya dikatakan para ulama itu hati kami berbicara, baru lisan kami berbicara. Kalau kita lisan kami berbicara, hati kami nggak pernah tahu apa yang diucapkan lisan kami. Nggak pernah ngerti, kebablasan itu. Hakadza wal afu minkum, mudah-mudahan berkah manfaat. Ya, saya mau ngasih kesempatan malam ini satu orang saja, nggak usah banyak. Kalau ada yang mau nanya satu saja. Yang nyoteng jangan, yang nyoteng kan tim. Yang lain ada yang mau nanya? Kalau pakai mikir gagal berarti. Tidak ada. Oke, silahkan. Maju aja ke sini, maju ke sini. Bismillah. Wirelessnya soalnya belum disiapkan. Insya Allah Jumat depan wirelessnya disiapkan. Gimana kawan-kawan? Tim syuting yang di belakang yang pakai kereta udah mulai keren? Ibu-ibu nggak lihat aja kok gaya keren. Oh di syuting itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhajir dari Madiun. Alhamdulillah, terima kasih Habib kasih waktu untuk bertanya. Maaf agak ngeredek sedikit ya. Terus agak ngos-ngosan karena ilmunya luar biasa. Yang saya tanyakan, setiap manusia mempunyai masalah sendiri-sendiri. Dan kemungkinan yang sering terjadi terhadap manusia itu kadang kalau punya masalah sebesar mungkin berat untuk dapat solusi. Tapi ternyata kalau manusia itu mau berusaha, Allah memberi solusi. Nah, yang saya tanyakan gimana caranya agar solusi itu cepat kita dapat. Itu Habib. Terima kasih. Ini pertanyaan pokil. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Mas Muhajir dari Madiun ya? Dari Madiun. Duduk situ aja, jangan pindah. Nanti ngos-ngosan lagi. Mas Muhajir dari Madiun nanya, setiap manusia punya masalahnya sendiri-sendiri, betul ya? Kadang juga masalah berjamaah. Ada yang masalah sendiri-sendiri, ada yang masalah satu masalah tapi tertimpa banyak orang. Ya contohnya banjir di berbagai tempat. Banjir di berbagai tempat ini. Ini kan masalahnya satu tapi yang kena banyak orang gitu. Nah, gimana caranya biar mudah dapat solusi? Jawaban saya sederhana, masalah itu tidak ada.
Kalau kamu menganggap masalah itu ada, berarti kamu bermasalah. Waduh, mumet juga ini. Beb, tolong dijelaskan. Masalah itu tidak ada. Kalau kamu menganggap masalah itu ada, berarti kamu bermasalah. Artinya kalau kamu pengen tidak punya masalah, jangan pernah menganggap dirimu pernah punya masalah. Ketika kamu menganggap aku tidak punya masalah, berarti kamu tidak punya masalah. Selesai. Belum paham juga? Nah, contoh-contoh, kayak contoh gak paham. Ketabrak motor, kaki patah, masalah enggak? Masalah. Masalah itu kamu anggap masalah, makanya dia jadi masalah. Betul kan? Tapi kalau kamu nggak nganggap itu masalah, maka nggak jadi masalah. Contoh, kaki teklek, sakit nggak? Sakit. Kalau nganggapnya begini, alhamdulillah, dosa kuntek. Masalah atau berkah? Berarti yang salah kamu atau peristiwanya? Ya kita ini yang menganggap itu masalah. Contoh lagi, cari duit wangel. Masalah atau berkah? Cari uang susah sampai sumpek pol, urip kok kayak gini. Ini berarti stres tingkat tinggi, betul ya? Masalah enggak itu? Masalah kalau kamu nganggap masalah. Tapi kalau ketika kamu dapat himpitan rezeki yang beratnya luar biasa, kemudian kamu berkata, di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan susah mencari rezeki. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya dikasih susah cari duit, berarti dosa saya habis. Yes. Masalah atau berkah? Jadi sing duwe masalah sapa? Silakan kasih contoh apapun itu. Tidak ada masalah. Beb, tapi ternyata masalah kok, Beb. Nah, apa contoh? Lah bojoku ngamuk-ngamuk terus, Beb. Tiap pulang ke rumah dia mau bojo, pulang ke rumah dia mau bojo. Masalah, Beb. Bukan masalah. Kenapa? Setiap cacian dan makian dari istrimu atau dari suamimu itu, kalau kamu sabar, maka itu ngangkat derajatmu. Piye? Ora usah tahajud, gak poso Senin Kemis, gak kakean dikir, didikiri bojo. Dasar bodoh, bojone sing dikir. Kamu diem saja sabar, langsung pangkat naik. Itu enak atau masalah? Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Hah? Lah ya cari uang, jangankan agak susah, cari uang susah. Cari uang susah, masalah enggak itu? Contoh nih, saya masih punya utang, ini bulan ini baru kebayar 300 juta ya, yang Desember kemarin. Berarti dari 3,6 jadi 3,3. Dalam satu minggu ini saya harus cari minimal 200 juta untuk menggenapkan. Tiap bulan kan saya janji 500 juta. Artinya ginilah, saya masih hutang 3,3 M. 3,3 M, nggak punya duit, hutangnya 3,3 M dan harus segera dibayar. Masalah tidak itu? Saya ini tampak wajah-wajah orang yang bermasalah atau orang bahagia? Lah kok kamu bilang masalah? Jadi masalahnya di saya atau di kamu? Oke, udah paham? Jadi masalah itu tempatnya di pikiran. Karena Allah sendiri sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Allah sudah bilang setiap kali ada satu kesulitan, Allah sudah siapkan dua kemudahan. Setiap kali ada satu kesulitan, Allah siapkan dua bonus setelahnya. Contoh gini, kamu ditempeleng plok, sakit enggak? Sakit. Setelah itu dikasih mobil dua, tak kampleng sih, tak kayak mobil loro. Mau atau enggak mau? Jawabannya, tolong tempelengnya jangan sekali, kena dua kali. Betul kan ya? Karena sudah tahu setelah itu dapat mobil dua, berarti ditempeleng dengan senang hati diterima. Orang lihatnya plok, wah masalah deh dijotos. Tapi dia mesem, gue dijotos kok mesem neng apa? Kayak mobil loro, dikasih mobil dua.
Allah yang bilang setiap kesulitan sudah aku siapkan 2 kemudahan. Jadi setiap ada 1 kesulitan, Allah memberi 2 rezeki gitu loh. 2 hal yang akan menyenangkan kita. Berarti sebetulnya itu masalah atau jalan menuju kebahagiaan. Masalah atau jalan menuju kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan. Contoh terakhir paling gamblang. Ibu-ibu di atas sana yang udah jadi embok-embok. Bu, ya, pernah melahirkan? Melahirkan itu masalah atau anugerah? Loh, aneh toh? Pak, mohon maaf Pak, jenengan suruh ngeden resikonya mati. Itu masalah atau anugerah? Pak, pernah ngeden? Pernah toh ngeden pernah kan? Pernah. Orang kalau sakit jantung semoga semua sehat ya, amin. Salafiyah. Sakit jantung itu kalau waktu duduk di toilet, terus di atas itu ya tempat duduk itu ya, mau mengeluarkan isi perut, itu nggak boleh ngeden. Nggak boleh ngeden. Kalau sering ngeden nanti bisa neken jantung, bisa pedot jantungnya, bisa cepat mati itu. Bukan cepat mati, bisa mati gitu ya. Nggak pakai cepat, memang mati itu cepat. Bisa mati. Orang sakit jantung buang hajat gak keluar-keluar harus ngeden. Nah ngeden ini masalah apa dia? Masalah atau enggak masalah? Buat dia masalah, iya. Masalah kalau nanti jantungnya pedot, betul? Pertanyaan saya, jadi ibu-ibu ketika melahirkan resikonya mati, masalah atau enggak masalah? Masalah. Kalau mikirnya itu mati, betul? Tapi begitu mikirnya, cabang bayi, anakku akan lahir. Waktu, hari, jam, detik, saat akan melahirkan, itu saat yang ditunggu atau saat yang tidak dinanti? Ditunggu. Berarti menanti dengan bahagia atau dengan sedih? Bahagia. Padahal tadi resikonya apa? Mati. Karena masalah yang gak enak tadi yang resikonya mati, jalan untuk terbukanya kehidupan yang banyak. Karena anak satu ini kan bisa melahirkan anak banyak. Betul kan? Anak banyak. Begitu mengingat akan lahir anak, masalah ini tidak jadi masalah, tapi judulnya itu bukan masalah, tapi jalan untuk menggapai kebahagiaan. Jelas Mas? Berarti solusinya apa? Perbaiki pikiranmu, selesai. Perbaiki pikiran kita selesai. Yang membuat masalah nggak selesai karena pikirannya nggak beres. Bereskan pikiran kita, maka masalah akan selesai dengan sendirinya. Memang omongan saya ini rada aneh, tapi ini bukan teori, praktek. Saya udah sering praktek, umur saya 44 tahun lebih kok ya, udah sering praktek. Apalagi yang di depan saya yang umurnya udah 60 tahun, pasti udah sering praktek. Semakin dipikiri nggak bener, semakin masalah itu jadi besar. Semakin nggak dipikirin, semakin masalah itu hilang. Berarti kuncinya di mana? Pikiran. Contoh, dia mikir, begitu nggak dipikiri, tenang. Betul? Pernah nggak ngalami gitu? Berarti yang membuat masalah itu besar karena apa? Pikiran. Karena itu mulai malam hari ini, apapun masalahmu, berpikirlah itu jalan untuk menggapai kebahagiaan. Terakhir, karena udah jam 10:30 malam, ya terakhir, bagi yang belum punya buku ini dan mau beli untuk bantu majelis, silahkan beli eceran atau paket. Paket seperti yang udah saya share di YouTube dan di WhatsApp dan di berbagai share yang saya share. Ada paket A, paket B, paket C. Paket A 80 buku, paket B 40 buku, paket C 20 buku. Paket A 80 buku berarti 8 juta, paket B 40 buku berarti 4 juta, paket C 20 buku berarti 2 juta. Hasil dari penjualan buku itu kita akan gunakan bersama-sama untuk melunasi majelis dan membangun majelis dan kegiatan lainnya. Sehingga biar kita bisa memaksimalkan sama-sama cari ilmu. Ikhwani rahimakumullah, yang kedua pengumuman dari saya, insya Allah santri weekend akan dimulai bulan Januari ini, episode 1 di bulan Januari
yaitu tanggal 17, 18, 19 Januari. 17, 18, 19 Januari. Insya Allah kuotanya 500, 250 perempuan, 250 laki-laki. Yang berminat untuk ikut santri weekend, dan itu semua gratis ya, tidak berbayar serupiah pun, bisa mendaftar langsung ya, mendaftar langsung melalui pesan WhatsApp. Di mana ya WhatsApp-nya akan saya share besok pagi insya Allah. Besok pagi akan ada nomor untuk pendaftaran santri weekend. Tapi kali ini saya akan agak ketat, artinya akan cek dan recheck sehingga tidak ada yang, atau mungkin nggak banyak yang nanti akhirnya tidak datang. Karena sering bilang mau ikut-ikut, hari hanya pada tidak datang, sehingga merugikan temannya yang lain, karena begitu kita bilang kuotanya 250, kalau yang daftar itu lebih dari 250 kita tolak. Nah sudah kita menolak orang, ternyata ada 50 orang yang main-main, wes gak sida wes, males aku ngantuk, nah gak teko gitu ya. Nah itu merugikan orang lain. Jadi kalau udah niat daftar, ya betul-betul niatkan untuk hadir. Cari ilmu bareng-bareng gratis ya, gak berbayar, makan bareng, tidur sendiri-sendiri. Nah tidur bareng nanti repot ya. Tempatnya berjamaah tapi tidurnya sendiri. Makannya berjamaah, belajar bersama. Insya Allah barokah. 17, 18, 19 Januari. Catat dulu yang bisa hadir dari manapun boleh, terserah. Datang ke Solo bayar sendiri. Karena ada yang nanya sama saya, Bib itu gratis, berangkatnya dan pulangnya dibayari tidak? Masya Allah itu semangatnya luar biasa itu. Ya doakanlah suatu saat Ar-Raudhah bisa membiayai semuanya, amin. Ya sementara biaya sendiri-sendiri dulu ya. Nah, sampai di sini nanti baru kita urus, urus makan, minum, tidur, semuanya gratis. Nah yang mau daftar pantau YouTube saya, insya Allah nanti ada uploadan video dan juga ada gambar yang di-share dan juga status YouTube saya dilihat. WhatsApp saya profile picture-nya bisa dilihat, statusnya juga bisa dilihat. WhatsApp saya nomornya tolong dicatat ya, karena ada yang nggak percaya kalau itu saya. Betul, ini Habib Novel atau admin. Nomor saya nggak mungkin saya kasihkan admin. Kenapa? Karena nomor itu terdata di negara atas nama saya, KTP saya. Kalau admin yang gelajah kan yang tanggung jawab saya nanti. Naudzubillah min dzalik. Itu nomor atas nama saya, KTP saya. Jadi saya sendiri yang pegang. Nggak ada orang lain. 081 22 80 60 916. 081 22 80 60 916. Nah insya Allah bisa dicari, karena nomor itu saya share ke seluruh dunia biar barokah. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, terakhir minta doa, satu doa untuk semua orang yang membantu kita ngurus majelis ini dalam bentuk apapun, dengan tenaganya, pikirannya, hartanya, doa-doanya, share-sharenya, dengan apapun, semoga oleh Allah Ta'ala diampuni semua dosanya, diterima amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dimudahkan semua urusan dunia akhirat yang diridhai Allah Ta'ala, diberi ganti yang berlipat-lipat dunia sampai akhirat, dijadikan hatinya lapang, dijadikan anak keturunannya soleh dan solihah, orang tuanya bahagia dunia, bahagia akhirat, hidupnya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, disehatkan dan disembuhkan dari penyakit dirinya maupun keluarganya, dijauhkan dari musibah dan petaka, dan diberi Allah umur panjang dalam segala kebaikan kenikmatan, dan kelak di akhir usianya dengan husnil khatimah. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanya, kalau Jumat depan kasih tanya jawab seperti ini, suka atau enggak suka? Tapi syaratnya satu ya, ojo takok sing aneh-aneh.
nanya aneh nggak bakal saya jawab. Ya. Kalau Nabi Khidir tadi bilang jangan nanya, itu Nabi Khidir. Nah, kalau saya ngizinkan, ya karena ya kita ini masih tingkatannya orang yang harus bertanya dan menjawab. Nanti kita tanya jawab mungkin 3 orang, ya 3 orang saja. Ibu-ibu cukup 1, jadi 4 sama ibu-ibu, 3 laki-laki 1 perempuan. Boleh ibu-ibu? Nggak adil, ya. Ya, tidak adil. Oke. 2 ibu-ibu, 4 bapak-bapak. Adil enggak itu? Enggak adil. Yang adil itu 1 bapak, 4 ibu. Begitu ya Bu ya? Adilnya bapak-bapak cukup 1, ibu-ibu 4. Betul ibu-ibu? Takok, sing adil apa nih gitu ya. Insyaallah lah, nanti Jumat depan kita lihat ya. Pokoknya dikasih mikrofon, mic, kita belajar bareng. Yang penting nanyanya jangan aneh-aneh. Tadi bagus pertanyaan seperti itu. Ya. Gimana caranya dapat solusi yang mudah? Jawabannya adalah ojo mbok pikiri mikiro sing apik, otomatis dapat solusi. Dah, itu udah dipraktekkan dan hasilnya Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Walafu minkum, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang berminat beli jaket Majlis Ar-Raudhah nanti bisa cari di luar sana ya, di depan harganya Rp250.000, warnanya putih dan ada tulisannya Majlis Ar-Raudhah kecil di sini. Kalau orang-orang buat tulisannya gede-gede ya, saya buat tulisannya kecil, warnanya putih. Nanti kalau Anda pakai, Anda mirip dokter dan perawat. Ya, mirip dokter dan perawat. Kenapa saya buat warna putih? Biar kalau lagi pakai kaos, pengen sholat, pakai jaket itu sudah mulia. Ya, pakai pakaian yang bagus. Kalau dadaan mau pergi biar rodok necis, pakai itu udah kelihatan bagus. Hadir majelis, kalau pakai itu kelihatan bersih, ya kelihatan bagus. Sementara all size, nah yang badannya di luar ukuran standar, ya, pesen sama Mas Suroto biar nanti diusahakan ada ya. Terima kasih Ustaz Iis, tolong diambilkan jaketnya di rumah kaca itu, disiapkan di depan kalau ada. Jazakumullah khairan, makan dulu 1/4. Saya minta izin malam ini saya enggak nemuin tamu dulu. Saya tadi baru nyampe dari Banjarmasin, ya baru nyampe. Sementara besok pagi atau subuh insyaallah saya harus nyetir ke Jakarta, hadir majelis ke Jakarta, lanjut ke Bandung. Ya lanjut ke Bandung. Saya mau kumpulkan energi sebentar. Karena selama sepekan ini saya muter terus tadi malam enggak live streaming, bukan karena enggak mau live streaming, tapi karena daerahnya tidak ada sinyalnya hilang gitu ya. Enggak ada. Semua nomor saya enggak bisa dipakai. Nah, insyaallah kemanapun saya ceramah, saya akan live streaming kan, syaratnya ada sinyal. Kalau kuota, alhamdulillah, insya Allah kuota banyak, karena bayarnya carry. Ya. Ada kuota dulu, bayarnya belakangan. Silakan 1314, ya, yang mau bantu biar cepat
terdistribusi nasinya, silahkan berdiri dan rebut berinya ya. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih.